Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nita Rahman, siswa PPG dalam jabatan Dato Karama Palu dengan NIM 2517169 dan nomor akun peserta 887097006501. Saya, Guru Mapel Fikih MIPUI Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 akan melaksanakan kegiatan praktek video pembelajaran di kelas 3 dengan tema Sholat Sunnah Rawatib untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Allah biasa. Sobahul khair. Kaifa halukum? Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membacakan doa terlebih dahulu ya. Coba dipimpin oleh ketua kelasnya, coba. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Ya Allah, ilmu yang bermanfaat kepadaku dan berikanlah cepat paham kepadaku. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembiasaan kita yang selalu kita biasakan yaitu membacakan surat pendek terlebih dahulu ya. Kita membacakan surat An-Nas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, sekarang untuk selanjutnya lagi, sebelum kita memulai untuk pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Lagunya yaitu Garuda Pancasila. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. ayo maju, maju. Ya, untuk selanjutnya
sebelum kita melanjutkan, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, siap? Ade Lili hadir? Hadir. Adelia Nur Alifa? Ya. Terus Haikal? Firaj? Ya, semuanya hadir ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran kali ini kita akan merapikan pakaian terlebih dahulu, siap? Coba berdiri, berdiri. Ok, dirapikan dulu. Ya, dirapikan dulu bajunya. Sudah rapi? Silakan duduk kembali anak-anakku. Untuk agar kita lebih bersemangat, kita terlebih dahulu tepuk semangat dulu ya, siap? 1, 2, 3. Tepuk jempol. Mantap ya, terima kasih. Anak-anakku, apakah kalian tahu tentang pembelajaran yang kemarin, minggu kemarin? Tahu apa? Membahas tentang apa? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, bagus. Ibu acungkan apresiasi buat kalian semua ya. Acungkan jempol. Bagus, good ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pelajaran yang sekarang ya. Apa judulnya? Siapa yang tahu lagi? Coba dibaca apa itu? Apa ada yang tahu apa itu arti sunat rawatib? Siapa? Apa Reha? Ya, bagus. Kita beri apresiasi buat yang menjawab ya. Kalian semua anak-anak yang hebat, pintar, luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang mengenal sholat sunat rawatib. Siap ya? Nah, coba lihat. Ini adalah pengertian sunnah rawatib. Sebentar ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi salat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat apa? Ini baca. Qobliyah ya. Sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah apa? Ya, pinter. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat apa ini? Ya. Sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan? Ya. Akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan? Ya, bagus. Selanjutnya ya. Ketentuan sholat sunat rawatib. Coba lihat lagi ke depan. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi dan ada juga yang jarang dilakukannya, yaitu sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sholat sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sholat sunnah ghair muakkad atau tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Terus sholat sunnah rawatib muakkad. Yang dimaksud di sini adalah dengan sholat sunat rawatib muakkad, yaitu sholat sunat 12 rakaat dalam sehari. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya ke depan. Macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu satu apa? 2 rakaat sebelum duhur. Terus 2 rakaat sesudah duhur. Terus yang ketiga 2 rakaat sesudah
Yang keempat, 2 rakaat. Terus? Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sholat sunnah rawatib goir muakkad terdiri dari yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk goir muakkad. Terus 4 rakaat sesudah zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk goir muakkad. Nah, selanjutnya lagi coba lihat. 4 rakaat sebelum, apalagi 2 rakaat sebelum, terus iya bagus. Ada beberapa hikmah dalam sholat sunnah rawatib. Coba lihat hikmah sholat sunnah rawatib. Yang pertama yaitu beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib, antara lain yang pertama yaitu menyempurnakan pahala ibadah sholat ya pintar. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang terus pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Selanjutnya lagi, coba lihat lagi ke depan. Membiasakan sholat sunnah rawatib. Nah, ini coba lihat tata cara pelaksananya ya. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu. Perbedaannya ada pada niat pelaksanaannya. Selain itu, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid, artinya apa? Dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Ya, pintar. Bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan. Tidak dinyaringkan itu ya berarti di dalam di dalam hati, tidak, suaranya tidak keluar. Mengerti? Paham? Iya, bagus. Kita lanjutkan lagi ya. Mari mulai dari sekarang kalian membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum dan setelah sholat Selanjutnya lagi ya, materi yang tadi Ibu jelaskan, kita akan membuat kelompok ya. Siap? Sekalian sudah membuat kelompoknya masing-masing sudah? Ibu akan memberikan LKPD-nya, siap ya? Nih. Coba sekarang kalian bekerja sama untuk mengisi lembar jawaban yang Ibu yang sudah diberikan oleh Ibu ya. Coba sekarang dikerjakan. Nah, di sini ya. Coba sambungkan. Yang ini dulu, sambung. Ya. Yang laki-laki mana yang laki-laki? Ya. Sambung.
Enggak ya, bagus. Pakai alas. Kasih nama, kasih nama. So, kerjakan lagi. Apa? Udah? Siapa yang sudah? Ya, kalau begitu kita kumpulkan kembali ya lembar kertas jawaban yang tadi Ibu berikan. Udah? Ya. Semua udah? Yuk. Ya, bagus. Kalau sudah, duduk kembali anak-anak. Di sini. Yuk. Mana lagi? Iya. Coba duduk kembali ya. Belum. Yuk. Kasih nilai terlebih dahulu ya, siap? Ya, sebentar ya. Ibu sudah memeriksa lembar kerja kalian tadi ya. Ada nilai yang tinggi, yang semuanya bagus ya. Ibu akan memberikan ini nih, nilai yang betul semua, yaitu saudara Rehan. Tepuk tangan buat Rehan. Ya. Kalian juga semuanya bagus ya nilainya. Cuman ada yang lebih bagus lagi ya. Yang kedua yaitu saudara Marsha dan Nabila. Tepuk tangan lagi. Kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo maju. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok 1 yang termasuk sholat sunnah muakkad adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Untuk kelompok 1 kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kalian sudah paham? Iya, bagus. Mari kita simpulkan bersama-sama ya tentang sholat sunnah rawatib yang Ibu tadi udah menjelaskan tadi ya. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Sholat sunat rawatib apa yang sering dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba sebutkan bersama-sama. Ya. Terus? Ya, bagus. Ya, bagus. Sekarang kalian berarti semuanya sudah paham? Baik anak-anakku, sebelum menutup pertemuan hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan ya. Coba lihat semua ke depan. Kesimpulannya, sholat sunnah rawatib yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan apa? Sholat sunnah qobliyah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah apa? Ba'diyah. Yang keempat, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid. Artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Yang kelima, bacaan dalam sholat sunnah rawatib
tidak dinyaringkan. Terus hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunat. Itulah kesimpulan yang Ibu dapat sampaikan dalam materi pembelajaran hari ini. Setelah itu, untuk pembelajaran minggu yang kedepannya yaitu materi yang akan datang, selanjutnya yaitu temanya senangnya sholat dalam perjalanan. Sekarang kalian siap-siap untuk merapikan kembali alat tulis yang kalian tadi dipakai ya, untuk masukkan ke dalam tas masing-masing. Ya, bagus, masukkan semuanya. Setelah itu, pimpin doanya oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dimulai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini kita sudah selesai ya. Siap? Kalian sudah siap mau pulang? Ya. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua. Terima kasih ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.